Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa membuat kembali video pembelajaran. Video tentang pembahasan soal-soal matematika. Video tentang materi-materi matematika. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang turunan ya. Oke. Jadi turunan ini salah satu materi yang sangat wajib ya, atau harus dikuasai oleh santri ya, atau siswa. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Turunan pertama, fungsi fx sama dengan 4x kuadrat kurang 12x kali x tambah 2 adalah, jadi kita akan lihat pertama fungsinya ya. Ini fungsinya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan fungsinya ini masih dalam bentuk perkalian ya. Di sini ada perkaliannya. Maksudnya perkalian itu adalah ada dua kelompok ya kan. Yang ini dan yang ini ya. 4x kuadrat kurang 12x dan x tambah 2. Nah, langkah pertama kita akan distribusikan ya. Kita distribusikan. Masih ingat cara distribusi? Coba kalau kita berikan ininya ya. 4x kuadrat kita kalikan ke x. Kemudian nanti 4x kuadrat kalikan dengan 2. Kemudian negatif 12x dikalikan dengan x. Kemudian negatif 12x dikalikan dengan 2. Jadi ada 4 garis warna hijau yang harus kita distribusikan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Kita tuliskan 4x kuadrat dikalikan dengan x. Maka fx nanti hasilnya adalah 4x pangkat 3. Ini kita belum mengerjakan turunannya ya. Kita belum bekerja di sini, belum. Kita masih mendistribusikan ya. Ini kita distribusi ya, namanya distribusi. Oke. Kita distribusikan. Kemudian 4x kuadrat kalikan 2 berarti 8x kuadrat. Kemudian negatif 12x kalikan dengan x berarti negatif 12x kuadrat. Kemudian negatif 12x kalikan 2 ya, jadinya negatif 24x ya, negatif 24x. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan lagi. Ini kita belum mengerjakan turunan ya. Oke, kita sederhanakan jadinya 4x pangkat 3. 8x kuadrat dikurangkan dengan 12x kuadrat berarti negatif 4x kuadrat. Kemudian ini negatif 20 kurang 24x ya. Nah, setelah sampai di sini baru kita mengerjakan turunan ya, proses turunan. Oke. Kita kerjakan proses turunannya ya. Turunan pertama. Oke. Apa makna turunan pertama? Jadi kita menurunkannya sekali dulu. Ya, sekali saja. Karena turunan itu bisa dikerjakan berkali-kali sampai hasil turunannya itu 0 ya. Sampai hasil turunannya itu 0. Oke, turunan pertama berarti kita mengerjakan turunan pertama kali aja. Nah, mengingat-ingat bagaimana cara menurunkan? Bagaimana cara menurunkan? Saya buat di sini ya. Kalau kita punya ax pangkat n gitu ya, katakan ini fx ax pangkat n, maka f aksen x, nah turunan itu simbolnya aksen ya, f aksen x, ini ya f aksen, ini, oke, f aksen x itu akan sama dengan a dikalikan dengan n, gitu ya, a dikalikan dengan n, dikalikan dengan pangkatnya, jadi koefisien kalikan dengan pangkat, gitu, kemudian x-nya dituliskan lagi variabelnya, kemudian pangkatnya dikurangkan dengan 1, oke. Ini turunan ya. Nah, ini harus diingat. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya. Nah, kita perhatikan fx di sini ada berapa suku ya? Ada berapa suku? Jadi ada 3 suku. 1, 2, 3. Artinya kita melakukan turunannya terhadap 3 suku itu ya. Turunannya terhadap 3 suku tersebut. Maka nanti f aksen x akan sama dengan koefisien kalikan dengan pangkat ya. Berarti 4 kalikan dengan 3. Oke. Kemudian tulis lagi variabelnya, kemudian pangkatnya dikurangkan 1.
Ini juga sama, koefisiennya negatif 4 dikalikan dengan pangkatnya 2. Kemudian pangkatnya dikurangkan dengan 1. Ingat, tulis variabelnya, jangan lupa menulis variabel. Kemudian, yang ini, negatif 24 dikalikan berapa itu pangkatnya? Nah, kalau negatif 24, X pangkatnya itu 1, ya kan? Kemudian tulis variabelnya, pangkatnya dikurangkan 1. Oke, saya pikir jelas ya, tidak ada yang saya lewati. Oke, kita lanjutkan. Maka ini akan sama dengan f aksen X sama dengan 4 kali 3 ini 12. 12X pangkat 2 dikurang 8X pangkat 1 dikurang 24X pangkat 0. Nah, kalau kita perhatikan ya pangkatnya. Di sini awalnya 3 menjadi 2, ya kan? Awalnya 2 menjadi 1. Awalnya 1 di sini menjadi 0, ya kan? Jadi, yang namanya turunan berarti pangkatnya itu berkurang 1, ya. Pangkatnya itu berkurang 1. Nah, selanjutnya sedikit lagi kita rapikan. Nah, kita tuliskan f aksen X sama dengan ini masih sama 12X kuadrat kurang pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan, ya kan? Kemudian bagaimana dengan pangkat 0? Pangkat 0 itu berarti 1, ya. Oke, berarti 24 kalikan 1. Tetap 24, ya. Negatif 24. Nah, jadi kita punya turunannya seperti ini. Oke. Jadi materi turunan ini tidak terlalu sulit kok, ya. Gampang lah bisa dibilang, ya. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Untuk pemanasan soal yang ringan-ringan dulu ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua ya. Jika fx sama dengan 1 per x kuadrat kurang 1 per x tambah 1, maka f aksen setengah sama dengan. Oke. Nah, kita perhatikan. Kita punya fungsinya fx. Yang ditanya adalah turunannya pada saat nilai x-nya sama dengan setengah. Jadi ini fx ya, ini masih fx. Ini fx. Kemudian yang ditanya adalah turunannya pada saat x-nya sama dengan setengah. Artinya kita cari dulu turunannya, baru nanti nilai x-nya diganti dengan setengah. Nah, mirip seperti ini kira-kira. Setelah ketemu turunannya ini, setelah ketemu turunan yang ini, ya kan? Kemudian nilai x-nya di sini semua diganti dengan suatu bilangan, gitu ya. X-nya semua diganti dengan suatu bilangan, oke? Seperti itu ya. Oke, kita kerjakan pelan-pelan ya. Saya tuliskan lagi. Nah, tetapi perhatikan ya, fx-nya saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Fx sama dengan, perhatikan, 1 per x kuadrat. 1 per x kuadrat itu kalau masih ingat, itu bisa dituliskan menjadi x pangkat negatif 2 ya. Oke. Kemudian 1 per x itu x pangkat negatif 1. Oke. Nah, ini mengingat-ingat saja ya, mengulang-ulang. Jadi kalau kalian punya bentuk ya, ini mengingat-ingat. Misalkan kalian punya a dibagikan dengan x pangkat n ya, ini akan sama dengan a dikalikan dengan x pangkat negatif n ya. X pangkat negatif n. Ini mengingat-ingat. Oke. Gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita memulai proses turunan ya. Baru sekarang kita memulai proses turunan. Fx sama dengan x pangkat negatif 2. Seperti biasa, berarti turunan itu apa? Koefisien kalikan pangkat ini ya. Ini jangan lupa. Ini harus diingat terus nih. Harus diingat. Oke. Koefisiennya adalah 1. Di sini ada 1 ya koefisiennya. Di sini 1. Oke. Berarti 1 kalikan negatif 2. Variabelnya jangan lupa dituliskan. Pangkatnya dikurangi 1. Dikurang 1 kalikan dengan negatif 1. Kemudian variabelnya jangan lupa dituliskan. Nah, kemudian kalau bilangan saja x-nya berapa, variabelnya berapa, pangkatnya berapa, kan begitu ya. Nah, kalau 1 ketika diturunkan,
Jadi 1 itu sebenarnya tulisannya adalah, ini saya buat gini ya. Saya buat gini aja. Ini sebenarnya tulisannya 1 kalikan X pangkat 0. Gitu ya. Sebenarnya dia punya pangkatnya, tapi pangkat 0 seperti itu. Oke. Nah, sehingga kalau kita kerjakan sesuai itu, berarti 1 koefisien dikalikan pangkat 0, kemudian pangkat variabel tuliskan lagi, pangkatnya dikurangkan 1. Oke. Jelas ya? Nah, sama dengan, maka f aksen X sama dengan, ini jadi negatif 2 kalikan dengan X pangkat negatif 3, ini jadi positif 1, X pangkat negatif 2. Nah, yang ini 1 dikalikan 0 dikalikan lagi, ya berarti hasilnya 0, ya kan? Hasilnya 0. Oke, maka kita rapikan lagi, f aksen X sama dengan, nah, ini kita kembalikan lagi ke bentuk per ya, ke bentuk per. Berarti ini kalau dikembalikan ke bentuk per, maka negatif 2 per X pangkat 3. Yang ini 1 per X pangkat 2. Oke, tambah nolnya nggak usah ya, tambah nolnya nggak usah tuliskan lagi. Nah, yang ditanya adalah pada saat X-nya sama dengan setengah, ya kan? Pada saat X-nya sama dengan setengah. Berarti F aksen setengah, oke, F aksen setengah ini akan sama dengan negatif 2 per, diganti dengan setengah ini, pangkat 3, ditambah 1 per setengah pangkat 2, gitu ya. Maka ini akan sama dengan negatif 2 per, ini 1 per 8, kemudian ditambah 1 per 1 per 4, ya kan? 1 per 1 per 4. Maka ini akan sama dengan, ini menjadi negatif 16 ditambah dengan 4 ya, sama dengan negatif 12. Oke, jadi kita sudah punya nilai dari F aksen setengah ya. F aksen setengah. Oke, saya pikir sampai di sini masih bisa dipahami ya. Oke, kita pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru ya. Pelan-pelan, yang penting pasti ya. Oke, lanjut ke soal nomor yang ketiga. Turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan x kurang 1 kuadrat dikalikan dengan x tambah 1 adalah, nah, oke. Ada banyak cara mengerjakan turunan ini ya, ada banyak cara mengerjakan turunan ini. Oke, pertama kita uraikan terlebih dahulu ya, cara pertama. Oke, yaitu diuraikan dulu, diuraikan. Oke, cara pertama yaitu diuraikan. Bagaimana cara menguraikannya? Berarti itu kita uraikan. Sehingga nanti fx akan sama dengan, kalau diuraikan maka itu menjadi x kuadrat kurang 2x tambah 1, ya kan? Ini kemudian x tambah 1. Masih belum diuraikan ini semuanya. Ini kita kalikan lagi, distribusi x pangkat 3 ditambah x kuadrat, ya kan? Kurang 2x kuadrat, kemudian kurang 2x, kemudian tambah x, dan tambah 1. Sehingga fx-nya akan sama dengan x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Sehingga kalau kita turunkan, ini tadi kita belum menurunkan ya. Sehingga kalau kita turunkan, f aksen x ini akan sama dengan 3x kuadrat kurang 2x kurang 1. Ya. Seperti itu. Oke, ini turunannya. Ini kalau pakai cara yang pertama diuraikan. Oke. Cara yang kedua ya, Oke. Cara yang kedua. Langsung diturunkan ya, langsung diturunkan. Oke. Langsung diturunkan. Nah, cara kedua langsung diturunkan ini menggunakan sifat
perkalian ya, perkalian. Oke. Perhatikan. Jadi kalau kita punya fx, katakan di sini ada ux ya, ux kalikan dengan vx. Apa maksudnya ux? Jadi ada dua buah fungsi u dan v, mereka saling dikalikan. Katakanlah ini u, oke, yang ini v, gitu ya. Nah, nanti turunannya f aksen x itu akan sama dengan, saya langsung saja ya, x-nya nggak saya tulis lagi, u aksen v ditambah u v aksen. Oke, u aksen v ditambah u v aksen. Jadi ini akan turunannya. Nah, sekarang kita lihat, misalkan dulu ya, kita tuliskan u-nya, ux-nya ya. Ux-nya adalah x kurang 1 dikuadratkan. Oke, x kurang 1 dikuadratkan. Maka u aksen x. Nah, u aksen x, bagaimana cara menurunkan? Bagaimana cara menurunkan kalau dia berbentuk pangkat? Kalau dia berbentuk pangkat seperti ini, ada kurung terus berbentuk pangkat, cara menurunkannya bagaimana? Bisa diuraikan atau langsung, yaitu pakai aturan rantai. Kita pakai aturan rantai. Bagaimana caranya? Berarti ini 2 kalikan x kurang 1, ini jadi pangkat 1, ya kan? Dikalikan dengan x kurang 1 ini, kalau diturunkan jadi apa? Jadinya 1, gitu ya. Ini namanya menggunakan aturan rantai. Ya. Ini namanya menggunakan aturan rantai. Oke. Jadi perhatikan tadi, pangkatnya sama seperti tadi, ini koefisiennya 1. Jadi koefisien kalikan pangkat, yaitu 2 hasilnya. Kemudian variabelnya ini dianggap variabel, tuliskan lagi variabelnya. Kemudian pangkatnya dikurangkan 1, ini 1. Kemudian yang di dalam kurung ini diturunkan, jadinya 1. Itu ya, namanya aturan rantai. Oke, kita udah punya u aksen x-nya itu. Nah, kita rapikan lagi. U aksen x sama dengan, berarti kalau ini dikalikan jadinya 2x kurang 2 ya, u aksennya. Nah, sekarang vx-nya. Vx-nya adalah x tambah 1, ya kan? Maka v aksen x itu akan sama dengan 1 ya. V aksen x-nya 1. Nah, sehingga oke, sehingga kita tuliskan kembali maka f aksen x akan sama dengan u aksen v. U aksennya adalah ini 2x kurang 2 dikalikan dengan v dikalikan dengan v. Vx-nya adalah x tambah 1. Kemudian ininya ditambah dengan u v aksen. U adalah x kurang 1 pangkat 2 dikalikan dengan v aksen. V aksennya 1. Maka ini akan sama dengan v aksen x sama dengan, ini kalau kita distribusikan jadinya nanti 2x kuadrat, ya kan? 2x kuadrat, kemudian ditambah 2x dikurangi 2x dikurangi 2 ditambah x kurang 1 kuadrat, ya kan? Maka ini akan sama dengan f aksen x sama dengan, kalau kita rapikan, 2x kuadrat, ini coret habis. Kemudian kalau ini kita distribusikan jadinya nanti ditambah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Kemudian ini negatif 2 nya tulis lagi, kurangi 2. Maka nanti f aksen x akan sama dengan 3x kuadrat, ya kan? Kemudian ini dikurangi 2x dikurangi 1. Oke, kita kecilkan dulu. Nah, jadinya hasilnya sama ya. Jadi sama dengan ini.
Nah, terserah ya, bagaimana kalian ingin menggunakan caranya. Ya, mau diuraikan, kemudian diturunkan, atau langsung diturunkan menggunakan ini namanya aturan perkalian ya. Ini namanya aturan perkalian. Oke. Ini namanya aturan perkalian. Oke. Gitu ya. Jadi jangan bingung ya. Bebas mau pakai yang mana. Oke. Lanjut ke soal berikutnya ya. Baik, soalnya mulai menantang ya. Jadi pelan-pelan tapi pasti agak-agak menantang sedikit. Oke, turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat kurang 7 per x akar x. Wah, ini mulai ada akar-akar ya. Jangan khawatir, jangan takut ya. Oke, kita tuliskan lagi ya, kita tuliskan. Langsung kita buat yang namanya turunan, yang namanya pecahan bisa kita uraikan ya. Berarti fx sama dengan, kalau diuraikan itu akan berbentuk seperti ini ya. Oke, sebentar. Ini ada dua cara ya. Mana dia? Kita hapus dulu saja. Ada dua cara ya, kita pakai cara yang pertama dulu. Cara pertama yaitu diuraikan. Oke. Diuraikan. Kita lihat cara pertama. Fx ini akan sama dengan x kuadrat dibagi dengan x akar x. Oke. Dikurang 7 per x akar x. Jelas ya? Oke. Langkah selanjutnya kita masih menguraikan nih. Fx ini akan sama dengan, berarti ini nanti jadinya apa nih? X ini pangkatnya hilang, jadi tinggal 1. Yang ini habis. Oke. Berarti jadinya nanti X per, nah, akar X itu adalah X pangkat setengah. Ya. Kemudian kita ubah menjadi X kali dengan X pangkat setengah. Kita masih menguraikan ini. Kemudian nanti ingat akan menjadi fx sama dengan x kalikan dengan x pangkat negatif setengah dikurang 7 per, nah ini menjadi apa nih? X pangkat 3 per 2. X pangkat 3 per 2. Benar ya? X pangkat 3 per 2. Nanti fx akan sama dengan ini pangkatnya 1 ya. Berarti jadinya x pangkat berapa itu berarti? 1 dikurangi setengah. Berarti x pangkat setengah ya. Dikurang. Nah ini juga nanti x kurang 7 kali x pangkat negatif 3 per 2. Nah sampai di sini barulah kita melakukan proses turunan ya. Sehingga sekarang kita melakukan proses turunan. F aksen X, nah, kita turunkan. Koefisiennya 1, kalikan pangkatnya setengah, tuliskan variabelnya, kemudian tuliskan lagi pangkatnya, jangan lupa dikurangi 1. Kemudian koefisiennya negatif 7, kalikan dengan pangkatnya negatif 3 per 2, jangan lupa tuliskan variabelnya, kemudian pangkatnya jangan lupa dikurangkan 1. Oke, itu ya. Maka F aksen X akan sama dengan 1 kalikan setengah itu setengah. Berarti setengah kalikan setengah kurangi negatif 1 negatif setengah. Kemudian ini jadi positif ya. Positif 21 per 2. Kemudian ini jadi X pangkat negatif 5 per 2. Ya kan? Gitu. Nah sekarang pangkat negatif kita ubah menjadi pangkat positif. Berarti ini udah selesai nih turunan. Kalaupun kalian menjawab sampai di sini, ini sudah benar ya. Kalaupun kalian menjawab sampai di situ itu sudah benar. Tapi kita rapikan lagi biar lebih enak dipandang ya. F aksen X itu akan sama dengan 1 per 2
2 kalikan dengan X pangkat setengah. Ditambah 21 per 2 dikalikan X pangkat 5 per 2. Jadi pangkatnya positif ya. Nah, setelah pangkat positif, misalkan kalian, oh saya bisanya cuma sampai pangkat positif Pak. Oke, ini benar, yang tadi benar, yang ini juga benar. Ada lagi yang lebih enak dipandang ya. Bukan lebih benar, semuanya benar. Hanya lebih enak dipandang. Lebih enak dipandang yaitu f aksen x. Ya, f aksen x ini akan sama dengan diubah ke dalam bentuk akar ya. Tadi kan soalnya akar. Oke, 1 per ini menjadi 2 akar x, ya kan? Ditambah 21 per 2. Ini menjadi apa? Menjadi x kuadrat akar x, gitu ya, x kuadrat akar x. Oke, bagaimana cara mengubahnya menjadi bentuk akar? Silakan kalian ingat-ingat lagi ya, diingat-ingat lagi ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi silakan dipahami benar-benar ya. Oke. Jadi ini yang paling enak dipandang ya. Yang paling enak dipandang. Oke. Bebas yang mana saja yang mau kalian kerjakan. Oke. Kita pakai cara yang kedua ya, cara yang kedua. Kita kasih pembatas dulu. Oke, kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu langsung diturunkan. Oke, langsung diturunkan. Yaitu dengan menggunakan aturan pembagian ya, aturan pembagian. Jadi hidup ini harus punya aturan ya. Oke, bagaimana aturan pembagian? Fx sama dengan Ux dibagi dengan Vx. Oke. Maka nanti turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen V. U aksen kalikan V maksudnya ya. Dikurang dengan U kalikan V aksen dibagi dengan V kuadrat. Ya. Dibagi dengan V kuadrat. Oke. Itu aturan pembagian ya. Aturan pembagian. Nah, ini juga perlu diingat ya. Oke. Aturan pembagian mengatakan seperti itu. Nah, kita lihat. Sekarang coba kita kerjakan ya. Oke. Berarti U-nya, Ux-nya adalah X kuadrat kurang 7, ya kan? Berarti U aksen X adalah 2X, ya kan? Kemudian Vx-nya adalah X akar X, ya kan? Maka V aksen X-nya, nah ini kita ubah lagi Vx-nya menjadi, ini menjadi X pangkat 3 per 2, ya, X pangkat 3 per 2. Maka V aksen, V aksen X-nya akan sama dengan 3 per 2 X pangkat setengah ya. 3 per 2 X pangkat setengah. Nah, kita sudah punya U aksen X dan V aksen X. Sekarang kita gunakan aturan pembagian. Ini aturan pembagian yang ini. Oke. Berarti F aksen X ini akan sama dengan U aksen V. U aksen dulu. U aksen adalah 2X. Berarti 2X. Kalikan dengan V. Vx-nya adalah itu. Berarti kalikan dengan X akar X. Oke. Dikurangkan dengan U V aksen. U adalah X kuadrat kurang 7. Ini U ya. Kemudian V aksennya ini. Berarti 3 per 2 X pangkat setengah. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya itu adalah X akar X.
Berarti X akar X dikuadratkan. Ya, X akar X dikuadratkan. Oke, maka f aksen X akan sama dengan, kita distribusikan, kita kalikan ya, kita kalikan bukan distribusi maksudnya. Yang ini kita kalikan, yang ini distribusi nanti. Kita kalikan menjadi 2x kuadrat, kemudian 2x kuadrat akar X ya, 2x kuadrat akar X. Kemudian ini distribusikan jadinya dikurang, oke, ini X kuadrat kalikan sana, berarti X pangkat setengah ini bisa kita ubah menjadi akar X ya, akar X. Jadi ini bisa sama dengan 3/2 akar X. Oke ya, 3/2 akar X. Berarti kalau kita kalikan menjadi 3/2 X kuadrat akar X. Ya kan? Ditambah 21/2 akar X. Ini dibagi dengan ini, jadinya nanti X kuadrat jadinya X pangkat 3 ya. Oke. Jadinya X pangkat 3. Nah, sehingga f aksen X, kalaupun sampai di sini, ini sudah benar ya, ini sudah benar. Kalaupun kalian sampai di sini, ini sudah benar ya. Oke, ini sudah benar. Nah, selanjutnya tinggal merapikan saja ya, merapikan. Bagaimana merapikannya? Ini ada X kuadrat akar X, ini ada X kuadrat akar X, kan sama. Berarti tinggal 2 dikurangi 3/2. 2 dikurangi 3/2 itu berarti berapa? Setengah ya kan? Setengah X kuadrat akar X. Oke. Sebentar, kayaknya kita lebih enak nulisnya agak ke bawah dikit ya. Jadi f aksen X ini akan sama dengan 2 dikurangi 3/2 yaitu setengah X kuadrat akar X. Kemudian ditambah 21/2 akar X dibagi dengan X pangkat 3. Nah, sampai di sini juga kalian sudah benar, ya kan? Sudah benar. Nah, pertanyaannya, kita kan punya jawaban sebelumnya ini ya. Apakah ini sudah sama nih? Ini dengan ini. Oke, bagaimana melihatnya biar benar-benar yakin itu sama ya? Bagaimana melihatnya biar benar-benar yakin itu sama? Oke, kita kerjakan. Oke, sebentar dulu kita lihat. Nah, sekarang coba kalian uraikan ya. Ini tugas ya. Tugas yang pertama. Tugas yang pertama ini coba diuraikan. Tugas, oke. Tugas maksudnya tugas dikerjakan sekarang ya. Setelah selesai materi ini ya, materi ini. Tugasnya adalah uraikan ya, uraikan f aksen X yang ini. Yang ini ya, f aksen X yang saya kasih tanda warna kuning aja ya. Ini ya. Ini f aksen X yang kuning ya, uraikan f aksen X agar sama dengan f aksen X sebelumnya ya, sebelumnya itu yang mana? Saya kasih tanda warna orange saja ya, atau warna hijau ya, yang ini. Maaf, ini silakan ya diuraikan. Oke, jadi biar yang warna kuning ini sama dengan yang hijau ya. Yang kuning, ini yang kuning di sini biar sama dengan yang hijau. Oke, yang hijau sini. Nah, kelihatannya sudah mirip ya kan? Ada 21, di sini ada 21 ya kan? Di sini ada setengah ya kan? Di sini juga ada setengah ya kan? Nah, kelihatannya sudah mirip. Oke? Paham ya? Nah, kemudian mana lagi? Oke.
Ini saya fit screen dulu. Nah, gitu. Jadi, coba kalian kerjakan. Nah, terakhir soal nomor 5 ya, soal nomor 5. Nah, ini tugas, silakan coba kalian kerjakan. Cara mengerjakannya pakai aturan rantai ya. Tadi kita sudah menggunakan aturan rantai. Jadi, silakan dikerjakan ya menggunakan aturan rantai. Oke, menggunakan aturan rantai. Oke, coba kita ingat lagi ya menggunakan aturan rantai. Misalkan saya punya fx ya. Fx sama dengan, katakan di sini ada A, kemudian di sini ada apa ya? Misalkan U ya, Ux. Ux ini pangkatnya N gitu ya. Ux pangkat N ya. Oke, maka ini f aksen X-nya akan sama dengan koefisien dikalikan pangkat, kemudian UX-nya tuliskan lagi, pangkatnya dikurangi 1, kemudian kalikan dengan turunan si U. Gitu ya. Jadi ini aturan rantai. Silakan kalian kerjakan untuk yang soal ini ya. Oke, saya pikir itu dulu untuk hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang integral. Karena integral ini cukup banyak materinya ya. Jadi kita masih mengerjakan materi integral tentu, tak tentu. Ini integral tentu. Ini integral tak tentu. Tak tentu dan tentu ya. Nah, nanti kita pekan depan kita akan membahas tentang integral pekan depan integral trigonometri ya, integral trigonometri dan aplikasi integral ya, aplikasi integral. Oke. Penggunaan integral ya. Oke. Baik, hari ini cukup dulu, kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semangat belajar, jangan putus semangat. Walaupun kita jauh, tapi saya yakin kita akan merasa dekat kalau kita senantiasa belajar ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.